PSIS Semarang bergerak cepat pada hari terakhir bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2024/2025 dengan meminjam bek kiri muda, Fakih Maulana, dari Persis Solo. Pemain 20 tahun ini dipinjam hingga akhir musim dengan skema peminjaman berbayar. Pelatih PSIS, Gilbert Agius, berharap kehadiran Fakih dapat memperkuat sektor bek kiri sekaligus memenuhi regulasi pemain U22 yang wajib bermain minimal 45 menit di babak pertama. Kami berharap Fakih dapat membantu kami dan mencapai tujuan kami di kompetisi Liga 1. Kami sebelumnya memang membutuhkan tambahan bek kiri dan datangnya Fakih semoga membantu kami untuk memperbaiki posisi di klasemen. Kemudian Fakih juga masih muda, masih berumur 20 tahun sehingga bisa kami mainkan sebagai salah satu pemain U22 yang harus dimainkan 45 menit di babak pertama, ungkapnya. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, optimistis dengan kehadiran Fakih. Ia berharap pemain muda ini dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Selamat datang Fakih, kami mendatangkan Fakih dengan skema loan fee atau peminjaman berbayar dari Persis Solo. Semoga Fakih segera beradaptasi dengan tim dan membawa PSIS memperbaiki klasemen. Selain itu, Fakih yang masih muda juga menambah opsi Coach Gilbert dalam memainkan pemain U22 pada 45 menit pertama pertandingan, tuturnya. Fakih tampil impresif bersama Persis Solo musim ini dengan 14 penampilan dari 18 laga. Kehadirannya diharapkan membawa dampak positif bagi PSIS dalam memperbaiki posisi di klasemen Liga 1. Penyerang anyar PSIS Semarang, Gustavo Souza, siap membawa timnya meraih kemenangan dalam derby Jateng melawan Persis Solo pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya fokus untuk memenangkan laga yang akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang tersebut. Persiapan selalu berjalan baik, kami harus fokus. Besok itu pertandingan yang tidak mudah dan sulit. Meskipun di Indonesia, semua pertandingan tidak mudah. Jadi, kami harus fokus dan memenangkan pertandingan ini, kata Gustavo seusai berlatih di lapangan Wisesa Meranggen. PSIS Semarang menggelar latihan perdana usai laga melawan Persita Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, setelah para pemain mendapat libur 2 hari. Gustavo Souza mengaku puas dengan debutnya di laga tersebut, di mana ia bermain sebagai starter selama 68 menit. Pemain yang berstatus top skor Liga El Salvador ini kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Persis Solo. Saya merasa cukup baik di babak pertama meskipun harus kebobolan. Tapi, kami bisa comeback lalu bermain cukup oportunis dan mendapat banyak peluang, kata Gustavo. Memasuki babak kedua, saya juga merasa sudah menjalankan tugas pelatih secara baik. Untuk pertandingan selanjutnya, kami harus lebih baik lagi, katanya. PSIS Semarang menjadi salah satu tim dengan kartu merah terbanyak musim ini. Pada putaran pertama Liga 1, 4 pemain utama, Fernandinho, Ruksi, Rian Ardiansyah, dan kiper Muhammad Adi Satrio sudah menerima kartu merah, yang berdampak pada performa tim. Terbaru, striker Evandro Breno juga mendapat kartu merah saat melawan Persita Tangerang di pekan ke-18. Bermain dengan 10 pemain membuat PSIS kesulitan mengejar ketertinggalan dan kalah 1-2. Menanggapi hal ini, CEO PSIS, Yoyo Sukawi, meminta para pemain untuk bermain lebih sabar. Memang musim ini pemain andalan kita banyak menerima kartu merah. Terbaru Evandro, ia harus bisa main sabar. Mungkin kemarin memang laga panas karena kita posisi tertinggal, kata Yoyo. Pihaknya menerangkan, potensi kartu merah musim ini banyak terjadi karena kompetisi Liga 1 kini memakai teknologi video asisten referee, VAR. Karena adanya VAR,
Jadi segala pelanggaran yang tak terlihat wasit kini bisa disaksikan lewat VAR. Tentu ini jadi perhatian kami dan harus diperbaiki, tambahnya. Yoyo Sukawi meminta para pemain PSIS bermain lebih hati-hati karena kartu merah yang diterima pemain pilar berdampak signifikan pada performa tim di lapangan. Ya, harus lebih sabar, harus pintar menjaga emosi. Jangan mudah terpancing saat tensi laga mulai panas. Apalagi terdekat kita akan lawan Persis, tentu laga akan berjalan sengit dan ketat imbuhnya. PSIS Semarang dipastikan tanpa Evandro saat menghadapi Persis Solo dalam derby Jateng pada pekan ke-19 Liga 1 di Stadion Jatidiri, tanggal 20 Januari tahun 2025. Tidak masalah karena kita sekarang ada 3 striker. Masih ada Sudi, Gustavo, dan Gali Freitas. Kita juga masih punya Wildan dan pemain muda Aulia Rahman. Siapa nanti yang diturunkan semoga bisa bermain maksimal dan membawa tim meraih kemenangan di kandang tentunya, jelasnya. PSIS Semarang fokus mempersiapkan laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2024/2025 melawan Persis Solo di Stadion Jatidiri, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Tim Mahesa Jenar wajib meraih kemenangan untuk 2 alasan utama, mempertahankan gengsi dalam derby Jateng dan memperbaiki posisi di klasemen, sekaligus menghentikan tren negatif tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir. Setelah mendapat libur 2 hari usai menghadapi Persita Tangerang, Septian David Maulana dan rekan-rekan kembali menjalani latihan. Pelatih Gilbert Agius memberikan porsi latihan ringan untuk memulihkan kebugaran fisik pemain. Hari ini kami memulai latihan perdana. Kita lebih banyak pada aspek recovery karena beberapa pemain ada yang sempat cedera, ada juga yang sakit, dan perlu pengembalian kondisi, ungkap Gilbert usai latihan. Menurut dia, laga lawan Persis Solo merupakan pertandingan penting sehingga perlu persiapan sebaik mungkin. Melawan Persis Solo laga yang penting. Satu sisi, ini pertandingan derby, kemudian di sisi yang lain kita ingin menjauh dari zona degradasi di papan klasemen, terang Gilbert. Persiapan melawan Persis Solo dimulai hari ini, namun kita akan lebih fokus pada aspek taktikal mulai besok, ujarnya.